Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Ella di video pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7. Dalam video pembelajaran kali ini, Bu Ella masih membahas di bab 1 yaitu tentang manusia, tempat, dan lingkungan, dengan subbab materi baru yaitu kondisi alam Indonesia. Sebelum kita menyimak video pembelajaran ini, teman-teman harus mengetahui dulu tentang sumber belajar, tujuan pembelajaran, dan skenario pembelajaran pada materi kali ini. Untuk sumber belajarnya, Ibu memakai ada 3. Yang pertama, yaitu buku IPS BSE kelas 7. Yang kedua, buku bahan ajar MGMP IPS kelas 7 dan sumber lainnya yang valid. Dan untuk tujuan pembelajarannya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Dan untuk skenario pembelajarannya, pertama-tama, teman-teman menyimak video ini, lalu komen nama, nomor absen, kemudian kelas, lalu tulis hadir. Setelah itu, teman-teman pergi ke Edmodo untuk mendiskusikan apa yang sudah kalian dapat dalam video pembelajaran kali ini, lalu teman-teman mengerjakan kuis yang ada. Sebelum kita mulai dengan materi inti, kita ingat-ingat sebentar yuk materi pembelajaran kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang dinamika kependudukan Indonesia. Yang mana kemarin kita sudah mendapatkan bagaimana kondisi penduduk kita, bagaimana jumlah penduduk kita, bagaimana pertumbuhan penduduk kita, bagaimana kualitas penduduk kita, dan bagaimana keragaman etnik dan budayanya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kondisi alam kita. Alam Indonesia itu dikenal dengan sangat indah dan kaya akan sumber daya alam. Tak heran, banyak sekali orang yang mengagumi alam Indonesia. Sampai-sampai daerah-daerah di Indonesia itu menjadi tujuan destinasi wisata. Contoh-contoh daerah yang menjadi destinasi seperti Bali, Jogja, Lombok, dan tak jauh-jauh deh, di Karanganyar pun juga menjadi destinasi wisata karena keindahan alamnya. Teman-teman, tidak semua negara itu memiliki kondisi alam yang sama. Semuanya memiliki ciri masing-masing. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan mengenal kondisi alam Indonesia yang mana akan dikelompokkan menjadi 2 subbab materi. Yang pertama, keadaan fisik wilayah, dan yang kedua, keadaan flora dan fauna. Yang pertama, keadaan fisik wilayah. Dalam mempelajari keadaan fisik wilayah, akan ada 3 subbab. Yang pertama, kondisi geologi Indonesia. Yang kedua, keadaan iklim Indonesia. Dan yang ketiga, bentuk muka bumi Indonesia. Sebagai suatu wilayah, Indonesia itu memiliki keadaan fisik yang tertentu. Keadaan fisik tersebut dapat dikenali melalui kondisi geologi, bentuk muka bumi, dan keadaan iklimnya. Keadaan fisik akan mempengaruhi corak atau karakteristik kehidupan makhluk hidup yang tinggal di atasnya. Kondisi geologi Indonesia. Coba kita ingat dulu apa itu kondisi geologi? Ya, betul. Kondisi geologi adalah letak suatu wilayah berdasarkan batuan yang ada di dalam bumi. Indonesia sendiri adalah suatu wilayah yang memiliki kondisi geologi yang menarik. Menariknya karena apa ya? Karena Indonesia itu dilalui 3 lempeng tektonik besar, kemudian 2 jalur pegunungan besar, dan terbagi menjadi 3 daerah. Indonesia merupakan negara kepulauan yang dibentuk oleh tumbukan lempeng-lempeng tektonik besar. Tektonik lempeng adalah suatu teori yang menerangkan proses dinamika pergerakan bumi tentang pembentukan jalur pegunungan, jalur gunung api, jalur gempa bumi, dan cekungan endapan di muka bumi yang diakibatkan oleh pergerakan lempeng. Indonesia sendiri merupakan daerah pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Sedangkan lempeng Pasifik
bertumbukan dengan lempeng Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Nah, apa saja yang bisa disebabkan oleh tumbukan lempeng? Tumbukan lempeng bisa membentuk pegunungan, gunung api, dan gempa bumi. Nah, itu teman-teman, mengapa negara kita memiliki banyak sekali gunung api dan sering mengalami gempa bumi. Selanjutnya, Indonesia merupakan tempat pertemuan antara dua jalur pegunungan besar, yakni Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Hal ini mengakibatkan Indonesia memiliki banyak api dan dijuluki sebagai Ring of Fire atau cincin api karena memiliki gunung api yang sangat banyak. Indonesia juga terbagi menjadi 3 daerah, yakni Dangkalan Sunda, Dangkalan Sahul, dan daerah Laut Tengah Australia Asiatis. Bentuk muka bumi. Bumi kita ini mempunyai permukaan yang berbeda-beda. Ada permukaan yang cembung, ada yang cekung, dan ada yang rata. Permukaan yang cembung seperti gunung dan bukit, yang cekung seperti lembah, jurang, dan danau, dan yang rata seperti dataran rendah dan dataran tinggi. Secara garis besar, bentuk muka bumi itu dibagi menjadi 2. Ada relief daratan dan ada relief dasar laut. Teman-teman, tahu tidak apa itu relief? Relief itu seperti kekasaran yang ada di permukaan bumi berupa tonjolan, dataran, atau cekungan di suatu wilayah. Relief daratan. Sekarang kita akan membahas tentang relief daratan. Di daratan ada banyak sekali permukaan yang cembung, cekung, dan rata. Nah, apa saja macamnya? Ada dataran tinggi, jurang, ngarai, lembah, sungai, danau, dataran rendah, gunung atau pegunungan, dan bukit atau perbukitan. Sekarang kita bahas satu persatu tentang relief daratan. Yang pertama, dataran tinggi. Apa itu dataran tinggi? Dataran tinggi adalah suatu daerah datar yang berada pada ketinggian tertentu dan biasanya lebih dari 700 meter dari permukaan air laut. Yang kedua, jurang. Jurang adalah lembah yang dalam dan sempit dan mempunyai dinding yang curam. Yang ketiga, ngarai. Ngarai adalah lembah yang dalam dan luas terletak di antara 2 dinding. Yang keempat yaitu lembah. Bentuk muka bumi dengan relief cekung dan umumnya dikelilingi gunung atau pegunungan, bahkan bisa berupa tepian sungai. Yang kelima, sungai. Nah, pasti teman-teman sudah tahu apa itu sungai ya. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang serta mengalir terus-menerus dari sumbernya ke muara. Yang keenam yaitu danau. Danau adalah cekungan besar yang digenangi air. Yang ketujuh, dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian dari permukaan bumi berbentuk datar dengan ketinggian 0 sampai 200 meter. Yang kedelapan, gunung. Gunung adalah bentuk muka bumi yang menonjol ke atas dan berbentuk seperti kerucut. Kalau pegunungan itu berarti rangkaian dari gunung-gunung. Dan yang terakhir yaitu bukit. Apa itu bukit? Bukit adalah bentuk muka bumi yang menonjol ke atas tetapi ketinggiannya lebih rendah dari gunung, yaitu sekitar 200 sampai 300 meter. Nah, teman-teman bisa melihat contoh gambar relief daratan setelah ini ya. Bila teman-teman ingin mencari lebih jelas, teman-teman bisa mencari melalui buku ataupun internet. Atau jika teman-teman ingin mencari sebaran bentuk muka bumi, teman-teman bisa juga melihat di peta fisiografis. Di dalam peta fisiografis, itu teman-teman bisa mengetahui kondisi bentuk muka bumi, tapi jangan lupa juga ya memperhatikan komponen petanya. Yang kedua, tentang relief dasar laut. Relief dasar laut adalah tinggi rendahnya permukaan bumi yang ada di dasar laut. Nah, apa saja ya relief dasar laut? Yang pertama, yaitu dangkalan. Dangkalan adalah dasar laut dangkal yang melandai ke arah daratan dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Yang kedua, lereng benua. Lereng benua adalah daerah dengan kedalaman 200 sampai 4.000 meter yang merupakan lanjutan dari dangkalan. Yang ketiga, palung laut. Palung laut yaitu dasar laut yang dalam, sempit,
curam dan memanjang dengan kedalaman lebih dari 5.000 meter. Selanjutnya ada yang keempat, lubuk laut. Lubuk laut adalah laut dalam yang bentuknya bulat cekung, terjadi akibat tenaga tektonik sehingga dasar laut itu turun. Yang kelima, ambang laut. Ambang laut adalah bagian dasar laut dangkal yang memisahkan dua buah laut yang lebih dalam. Yang keenam, punggung laut. Punggung laut adalah perbukitan yang terdapat di dasar laut dan kalau muncul ke permukaan laut itu menjadi deretan pulau-pulau. Dan yang terakhir ada gunung laut. Gunung laut yaitu gunung yang muncul di permukaan laut seperti Gunung Krakatau. Nah, teman-teman penasaran kan relief dasar laut seperti apa? Berikut ini ada ilustrasi tentang relief dasar laut. Yuk kita lihat. Nah, inilah ilustrasi tentang relief dasar laut. Jika teman-teman masih ingin mencari, teman-teman boleh mencari di buku ataupun di internet tentang relief dasar laut. Selanjutnya kita akan membahas tentang kondisi iklim Indonesia. Letak astronomis dan letak geografis itu mempengaruhi iklim di Indonesia. Indonesia sebagai negara di daerah tropis dengan bentuk kepulauan serta berada di antara dua benua dan dua samudra, mengenal dan dipengaruhi oleh 3 musim, yaitu iklim muson atau iklim musim, kemudian iklim tropis, dan iklim laut. Kemudian, apa itu iklim muson? Iklim muson itu yaitu dipengaruhi oleh musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya, satu periode perubahan adalah 6 bulan. Angin yang berpengaruh terhadap iklim ini yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Yang kedua yaitu iklim tropis. Karena Indonesia itu terletak di daerah khatulistiwa atau berada di titik 0 derajat, maka Indonesia termasuk daerah yang tropis atau tropika atau panas. Yang ketiga, iklim laut. Karena Indonesia ini negara kepulauan dan sebagian wilayahnya adalah lautan, makanya Indonesia memiliki iklim laut. Nah, iklim-iklim tersebut itu mempengaruhi curah hujan yang ada di Indonesia. Meskipun curah hujannya bervariasi, tetapi curah hujan di Indonesia itu masih tergolong tinggi. Selanjutnya kita akan membahas tentang flora dan fauna. Yang mana Indonesia itu memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat besar, bahkan termasuk 3 besar di dunia. Kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah itu mempengaruhi adanya keanekaragaman hayati di Indonesia. Dengan keadaan iklim di Indonesia yang membuat banyak tumbuhan tumbuh karena adanya air yang berlimpah dan sinar matahari yang selalu muncul, hal itu membuat banyak sekali flora dan fauna yang tumbuh di Indonesia. Terbukti, di daerah dengan curah hujan yang tinggi seperti Indonesia, flora dan faunanya itu lebih banyak dibandingkan dengan keadaan di daerah gurun. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, nanti kita akan membahas 2 pokok bahasan dalam flora fauna, yaitu yang pertama, persebaran flora di Indonesia, dan yang kedua, persebaran fauna di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas tentang persebaran flora dan fauna, kita harus mengerti dulu tentang garis Weber dan garis Wallace. Garis ini menjadi garis pembatas 3 daerah pembagian flora dan fauna. Ada 3 daerah atau zona dalam pembagian flora dan fauna di Indonesia, yaitu zona Asiatis, zona peralihan, dan zona Australis. Persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia itu dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Kelompok Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Sedangkan kelompok Indo-Australia itu meliputi kawasan Indonesia bagian timur seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku, serta Papua. Nah, berikut ini adalah pembagian flora di Indonesia. Ada flora bagian Indonesia Barat dan ada flora bagian Indonesia Timur. Flora bagian Indonesia Barat itu terdapat jenis meranti-merantian yang sangat banyak.
kemudian terdapat berbagai jenis rotan, kemudian tidak terdapat hutan kayu putih, kemudian tumbuhan matoa itu sedikit, jenis tumbuhan sagu juga sedikit, serta terdapat berbagai jenis nangka. Kalau flora di bagian Indonesia Timur itu biasanya terdapat jenis meranti-merantian yang hanya sedikit, kemudian tidak terdapat berbagai jenis rotan, kemudian terdapat berbagai hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis matoa seperti di Papua, kemudian banyak terdapat tumbuhan sagu dan tidak terdapat jenis nangka. Selanjutnya kita akan membahas tentang persebaran fauna di Indonesia. Fauna di Indonesia itu dibedakan menjadi 3 corak, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Garis yang memisahkan tentang daerah-daerah ini disebut garis Weber dan garis Wallace tadi, teman-teman. Nah, setelah ini teman-teman bisa melihat peta persebaran fauna di Indonesia. Nah, inilah peta persebaran fauna di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas 3 kelompok pembagian fauna di Indonesia. Yang pertama yaitu fauna asiatis, meliputi daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Bagaimana ciri-ciri fauna asiatis? Ciri-cirinya biasanya binatang di zona ini itu adalah mamalia yang besar-besar. Kemudian terdapat berbagai macam kera. Lalu jenis ikan air tawarnya banyak. Kemudian biasanya hewan yang berwarna sedikit dan binatang menyusui berkandung itu sedikit. Contohnya apa ya? Contohnya seperti gajah, harimau, kemudian kera. Selanjutnya yang kedua yaitu fauna australis. Fauna ini mencakup wilayah Indonesia bagian timur seperti Papua dan pulau sekitarnya. Bagaimana ciri-cirinya ya? Ciri-cirinya biasanya binatang mamalianya sedikit, tidak terdapat jenis kera, banyak burung berwarna, jenis ikan air tawarnya sedikit, serta terdapat banyak hewan menyusui dan berkantung. Contohnya seperti apa ya? Seperti kukus, burung cendrawasih, dan tikus berkantung. Selanjutnya yang ketiga yaitu fauna peralihan. Zona ini berada di antara zona asiatis dan zona australis. Fauna di sini tuh khas dan tidak ada di daerah lain. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti anoa, babi rusa, dan komodo. Bagaimana ya cara untuk melestarikan flora dan fauna kita? Berikut ini adalah beberapa upaya untuk melestarikan flora dan fauna kita. Yang pertama, ditetapkan tempat perlindungan bagi flora dan fauna seperti cagar alam dan keluarga marga satwa. Yang kedua, membangun lembaga biologi seperti Kebun Raya Bogor. Yang ketiga, pembangunan yang berwawasan lingkungan, yaitu memperhatikan keseimbangan yang sehat antara manusia dan lingkungannya. Yang keempat, yaitu menetapkan beberapa jenis binatang yang perlu dilindungi, terutama binatang langka. Kemudian yang kelima, melakukan usaha pelestarian hutan, hewan, dan biota perairan. Nah, kita berada di penghujung video pembelajaran dan mendapatkan kesimpulan bahwa yang pertama, keadaan fisik wilayah Indonesia itu berdasarkan kondisi geologi. Kondisi geologi Indonesia yaitu pertemuan 3 lempeng tektonik besar, 2 jalur pegunungan besar yang dibagi menjadi 3 daerah. Kemudian yang kedua, bentuk muka bumi itu dibagi menjadi 2 yaitu relief daratan dan relief dasar laut. Dan yang ketiga, kondisi iklim di Indonesia itu mengenal 3 iklim yaitu iklim muson, iklim tropis, dan iklim laut. Dan yang terakhir, persebaran flora dan fauna Indonesia itu dibatasi oleh garis Wallace dan garis Weber serta ada pembagiannya masing-masing, teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan dan ada yang belum diketahui, yuk kita berpindah ke Edmodo dan melakukan diskusi. Terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Tetap semangat dan jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.